Assalamualaikum ya Habib. Ya Habibana, bagaimana caranya membersihkan makanan dari uang haram yang sudah masuk ke dalam perut kita? Ya, bagaimana cara menghilangkan atau mensterilkan atau menetralkan, mengembalikan kembali badan yang sudah diasumsikan makanan yang haram? Gimana caranya? Caranya adalah dengan melaksanakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Bagaimana caranya itu? Ya, pertama, dia harus tahu ini adalah suatu maksiat yang dimurkai Allah Ta'ala. Maka lakukan, jauhkan, hindari sejauh-jauhnya. Yang pertama, ya, untuk supaya kita merealisasikan taubat yang nasuha itu. Yang kedua, kita berjanji di masa yang akan datang tidak akan melakukannya lagi. Dan yang ketiga, setiap kali kita mengingat, kita akan menyesalinya. Nah, itu langkah yang pertama, bertobat kepada Allah. Langkah yang kedua, untuk menetralisasi, ya, caranya adalah dengan kita membuang kembali, ya, sesuatu yang diharamkan itu, gitu. Jadi misalnya apa? Haramnya karena apa? Karena itu adalah barang yang dicuri. Sudah, kita harus kembalikan kepada supaya apa yang kita makan tadi jadi halal. Gimana caranya? Nah, kembalikan haknya orang itu. Balikan haknya. Kalau sudah kita kembalikan haknya dan kita minta maaf kepadanya, berarti sudah halal yang kita makan kemarin itu. Nah, caranya seperti itu, gitu. Paham? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan mendekati lagi. Paham? Supaya apa? Supaya dia tidak terjerumus lagi. Caranya bagaimana tidak mendekati lagi? Harus tahu dulu. Sebelum kita berbuat, kita harus tahu. Kita mau berdagang, belajar ilmu dagang. Kita mau kawin, belajar ilmu perkawinan. Kita mau bertani, belajar ilmu pertanian. Kita akan menjadi seorang guru. Kita belajar tentang bagaimana seorang guru itu. Nah, dengan kita mengetahui teorinya itu, maka kemudian kita akan terhindar daripada mara bahayanya. Itu maksudnya. Ya? Nah, dengan kita melaksanakan langkah itu, insya Allah kita akan dibersihkan daripada hal-hal yang diharamkan. Ambil satu contoh, Sina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham suatu waktu dia pergi ke Kudus, Masjid Qudsi, Baitul Maqdis di Palestina. Ketika dia itu sedang beribadah, dia tidak mendapatkan nikmat di situ. Padahal ini masjid, bukan rumahnya. Ya. Padahal di tengah-tengah masjid, bukan di luar masjid, gitu. Apa yang salah dengan masjidnya, gitu. Dan ini adalah masjid salah satu yang diagungkan dalam agama Islam, gitu. Sehingga kemudian dia tidur, dia sedih, memikirkan kenapa kok tidak mendapatkan kelazatan dalam beribadah. Pasti ada sebab-sebab tertentu. Tiba-tiba ada malaikat yang dia itu berdiskusi dengan temannya. Dia berkata begini, kesian tuh orang, dia mau cari kenikmatan dalam ibadahnya. Bagaimana akan didapatkan? Orang dia itu pernah makan satu biji kurma yang diharamkan. Kaget dia. Kayaknya aku nggak pernah makan satu biji kurma yang diharamkan. Kapan dia ingat tidak pernah. Sampai kemudian dia itu datang kepada ibunya. Bu, ibu ingat tidak? Pernah ibu memberikan makan aku atau menjejeli aku atau memberikan suapan aku makanan kurma tapi yang tidak halal. Hanya dia ingat-ingat, oh iya, dulu ibu itu pernah membeli kurma, gitu. Tapi kami cuma mencobanya, tidak membelinya. Kami ambil satu biji kurma saja. Di mana itu tokonya, Bu? Di sini. Letaknya di mana? Di sini. Ternyata apa? Di Mekah. Dia pergi ke Mekah. Ternyata orang yang menjual itu sudah meninggal dunia. Berapa ahli warisnya? 5 orang. Dia pergi satu persatu. Datang minta maaf hanya karena satu kurma. Orang kedua begitu juga. Dia minta maafnya, minta ridhonya. Sampai kepada orang kelima, baru dia kembali Baitul Maqdis, dia dapatkan ibadahnya seperti yang diharapkannya. Ini karena satu biji kurma. Bagaimana kalau kita makanannya haram? Padahal Nabi SAW bersabda, "Man ishtara thawban bi asyrati darahim wa fihi dirhamun min haram, lam yaqbalillah salatahu ma dama fihi." Barang siapa yang membeli baju seharga 10 dirham, di situ ada 1 dirham saja yang haram,
maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama dia itu memakai pakaian itu. Ini kata Habibullah Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah terkait dengan pakaian yang melekat. Ya, bagaimana kiranya kalau seumpama sesuatu yang diharamkan itu telah masuk ke dalam darah daging kita dan menyatu, bagaimana kita memisahkannya itu, bagaimana kiranya gitu. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar pada sesuatu yang diharamkan, dan semoga kita selalu dijaga Allah Ta'ala dari sesuatu yang diharamkan, dan semoga kita diberikan halal yang dimudahkan, diluaskan, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Halalan thayyiba. Amin.